Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-100 dan 101 dari surah Hud. Ayat 100 dan 101 dari surah Hud adalah dua ayat yang menerangkan tentang penutup dari kisah-kisah yang disebutkan di dalam surah Hud. Di dalam surah Hud disebutkan 7 kisah. Kisah para rasul yang diutus kepada kaum mereka, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Shu'aib dan Nabi Musa alaihi salam. Setelah Allah menerangkan tentang kisah-kisah para rasul yang diutus kepada kaum-kaum mereka, yang mana para rasul yang diutus itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kaum yang menentang para rasul itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kisah-kisah yang disampaikan disebutkan dalam ayat yang akan kita pelajari, ayat 100 dan 101, yaitu hendaknya kisah-kisah tersebut dijadikan sebagai pelajaran. Ambil pelajaran dari kisah yang telah berlaku. Kisah itu kisah benar, karena yang mengkisahkan, yang menceritakan kembali kepada Rasulullah adalah Allah yang maha benar. Maka kisah tersebut bukan hanya sekedar pemberitahuan, tetapi kisah tersebut adalah sebagai pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibrah. Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka itu ada ibrah. Ibrah maknanya pelajaran. Liulil albab, bagi orang yang memiliki pemahaman. Nah, orang yang faham bahwasanya kisah Al-Quran itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Rasulullah, tujuannya adalah untuk diambil pelajaran di dalamnya. Kisah itu kisah benar, meskipun sudah lama berlaku, jauh dari masa Rasulullah, beribu tahun, seperti kisah Nabi Nuh. Nuh kita tahu adalah Rasul yang pertama selepas Nabi Adam alaihi salam. Jadi jauh sebelum Nabi Muhammad. Tapi kisahnya diceritakan kembali oleh Allah, dan itu adalah benar karena Allah maha mengetahui apa yang telah terjadi.
Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah ada pelajaran yang berguna. Jangan sampai mengikuti kelakuan atau tabiat atau sikap kaum Nabi Nuh alaihi salam yang tidak mau menerima kebenaran. Mereka dengan angkuh, dengan sombong, termasuk anak Nabi Nuh, bahwasanya mereka akan selamat dari banjir, dari siksaan Allah. Padahal tidak ada yang akan selamat dari siksaan Allah kalau Allah sudah menetapkan siksa ke atas orang-orang yang menentang kebenaran. La asimal yawma min amrillah. Tidak ada satu pun yang bisa selamat dari azab Allah. Tapi anak Nabi Nuh yang menolak kebenaran dengan angkuhnya mengatakan, saya akan lari ke atas puncak gunung. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Puncak gunung itu tinggi, ini air banjir ini tidak akan sampai ke atas gunung, maka aku akan selamat. Tapi dijawab oleh Nabi Nuh, la asimal yawma min amrillah. Tidak ada siapa yang bisa selamat dari siksa Allah kalau Allah sudah menetapkan siksaannya. Ada yang disiksa dengan hujan batu. Setiap satu batu itu sudah ada nama orang yang akan dipukul oleh batu itu. Dan apabila terkena pukulan batu itu mati dan tidak bisa lari. Nah, ini sudah kita ceritakan dalam kisah sebelum ini. Ada yang negerinya itu dibalikkan, atasnya ke bawah, bawahnya ke atas, dibinasakan oleh Allah. Ada yang dengan halilintar yang menggelegar, memecahkan telinga mereka dan mencabut nyawa mereka. Ada yang bisa selamat? Tidak ada. Nah, semua kisah-kisah tersebut, ada yang penduduk negeri itu sudah binasa. Ada yang negeri yang didiami oleh penduduk yang sudah binasa itu negerinya masih tersisa. Dan kalau kita pergi ke negeri tersebut masih bisa kita lihat peninggalannya. Seperti umpamanya negeri yang didiami dahulu oleh Thamud atau penduduk negeri Thamud, masih ada. Silahkan pergi ke Yordania sekarang ini, masih ada nampak bekas-bekas dari peninggalan penduduk negeri yang hidup di negeri itu pada masa dahulu. Atau ke Mesir, ke Luxor, yaitu di kediamannya Fir'aun dan para pengikut-pengikutnya. Masih tegak lagi tiang-tiang tinggi berdiri, tiangnya masih tegak, tapi penghuninya sudah tak ada lagi. Atap-atapnya sudah tidak ada lagi, atapnya sudah roboh, tiangnya masih tegak berdiri. Dan keturunan dari mereka itu pun juga sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang sangat berguna yaitu jangan sekali-kali menolak, menentang kebenaran. Karena ketika menolak dan menentang kebenaran yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya, berarti sama dengan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa manusia apabila berhadapan dengan Allah? Sekuat apapun manusia kalau berhadapan dengan Allah, tak ada kekuatan apa-apa. Mudah sekali bagi Allah untuk membinasakannya. Maka pelajaran yang sangat berguna membuat hati kita menjadi lembut setelah mendengarkan kisah-kisah ini. Nah, Allah menerangkan bahwasanya itu adalah hukum keadilan yang ditegakkan. Bukan Allah menganiaya mereka, tetapi mereka sendiri yang menganiaya diri mereka sendiri, yaitu dengan berlaku zalim, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesesatan yang dipilih oleh manusia tidaklah menambah kepada manusia itu, melainkan hanya menambah kecelakaan,
semakin manusia memilih kesesatan dan semakin besar bentuk kesesatan yang mereka kerjakan, yaitu seperti kemusyrikan, kemudian dengan keangkuhan, dengan memusuhi kebenaran dan pejuang kebenaran, maka semakin cepat mereka kepada kecelakaan dan kebinasaan. Ini dua ayat yang akan kita pelajari, yaitu ayat yang menerangkan tentang apa yang sudah disebutkan sebelum ini, yaitu tentang kisah-kisah yang telah diceritakan. Isi kisah-kisah tersebut adalah pelajaran. Maka boleh kita letakkan judul pengajian kita ini untuk dua ayat ini adalah kisah Al-Quran mengandung pelajaran. Ini sebagai mukaddimah. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Namun sebelum itu kita akan membaca dua ayat yang akan kita pelajari, kemudian kita terjemahkan kata per kata. Setelah itu barulah kita akan beri penjelasan atau tafsiran yang lebih terperinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika min amba'il qura naqussuhu 'alaik minha qa'imu wa hasid wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai' lamma jaa amru rabbik wa ma zaduhum ghaira tatbib. Allah berfirman, dzalika, itulah berarti kata penunjuk kepada kisah-kisah yang sudah disebutkan. Itulah dia kisah-kisah. Min, yaitu dari amba, berita al-qura, negeri-negeri. Jadi berita negeri-negeri, yaitu negeri yang telah dibinasakan. Naqussuhu, kami kisahkan itu kisah yang telah diterangkan sebelum ini, alaika, kepadamu. Mu di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebut kisah tentang para rasul sudah selesai. Sekarang ayat ini ayat penutup. Maka ayat ini kembali ayat ini firman Allah yang ditujukan kepada Rasulullah. Karena Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Itulah di antara berita negeri-negeri yang dibinasakan yang kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad. Minha, di antara negeri-negeri itu, qaimun, ada yang masih tersisa peninggalan tiangnya, istananya, ada sebahagian yang tersisa, wahasid, dan ada yang sudah binasa sama sekali, tak jumpa lagi. Jadi umpamanya negeri yang didiami oleh kaum Nabi Nuh, ada tak jumpa lagi, tak di mana, habis sudah, tak tersisa. Ayat berikutnya, wa ma zalamnahum, dan tidaklah kami menzalimi mereka. Menzalimi, menganiaya. Tidaklah kami menganiaya mereka, walakin, akan tetapi, zalamu, mereka menzalimi anfusahum, diri mereka sendiri. Mereka dibinasakan, dicelakakan, ada yang ditenggelamkan di Laut Merah seperti Fir'aun dan tentera-tenteranya. Bukanlah Allah menganiaya mereka, akan tapi mereka menganiaya diri mereka sendiri. Ini seperti apa ini maknanya? Nanti kita akan sampaikan tafsirnya. Fama aghnat anhum, maka tidaklah mendatangkan manfaat kepada mereka alihatuhum,
sembahan-sembahan mereka. Mereka menyembah berhala, tetapi berhala-berhala yang mereka sembah tidak mendatangkan manfaat kepada mereka, tak bisa menyelamatkan mereka. Allati yad'una, yang mereka seru, min dunillah, selain dari Allah, min syai', sedikit pun. Jadi sedikit pun Tuhan-Tuhan mereka tidak mampu memberikan manfaat kepada mereka, yaitu Tuhan-Tuhan yang mereka seru selain Allah. Lama, yaitu ketika ja'a, telah datang, amru, ketetapan, rabbik, Tuhanmu, telah datang ketetapan Tuhanmu, maknanya telah datang waktu pemberlakuan azab, pemberlakuan siksa. Kalau sudah sampai waktu yang Allah tetapkan dalam penyiksaan, yaitu menyiksa satu kaum, maka tak ada gunanya berhala-berhala yang disembah, karena tidak akan mungkin bisa mendatangkan pertolongan kepada mereka. Wa ma zaduhum, dan tidaklah sembahan-sembahan yang mereka sembah itu menambahkan kepada mereka ghaira tatbi, selain dari kerugian atau kebinasaan. Jadi berhala-berhala yang mereka sembah itu hanya mendatangkan kecelakaan, kerugian ke atas mereka. Jadi sia-sia saja mereka menyembah berhala, karena tidak mendatangkan manfaat dan tidak pula mampu menolak mudarat. Jadi mereka betul-betul tertipu oleh kebodohan mereka sendiri. Bodohnya mereka menyembah yang tidak punya kuasa apa-apa. Nah, orang yang pintar adalah apabila memohon pertolongan kepada yang mampu menolong. Penyembah-penyembah berhala meminta tolong kepada berhala yang tak mampu menolong. Itu namanya kebodohan. Nah, apakah masih ada manusia yang menyembah berhala pada hari ini? Oh, banyak sekali. Mereka buat berhala, kemudian mereka sembah. Mereka sediakan sesajen, yaitu makanan, kemudian hidangan diletakkan di depan berhala. Kononnya mereka memberi makanan kepada berhala tersebut. Setelah dilihat tak ada berkurang sedikit pun, tapi mereka mempercayai itulah dia makanan. Kononnya sampai kepada berhala. Berhala bergerak pun tidak, tetapi dipercaya juga oleh manusia sebagai yang berkuasa. Maka manusia betul-betul tidak menggunakan akal fikiran. Yang tidak menggunakan akal fikiran namanya bodoh, kebodohan. Zaman dahulu manusia tidak menggunakan akal fikiran, namanya zaman kebodohan. Bahasa Arabnya zaman jahiliyah. Nah, dulu ada zaman jahiliyah, masa jahiliyah. Sekarang pun juga ada jahiliyah itu. Maka kita sebut jahiliyah abad sekarang ya. Jahiliyah baru namanya. Karena perangai orang yang dahulu itu diulang lagi kembali pada masa sekarang. Apabila mereka dahulu yang menyembah berhala itu menentang kebenaran, kebenaran adalah mentauhidkan Allah. Apabila mereka menentang kebenaran, bahkan mereka memusuhi kebenaran, yaitu dengan mengolok-olok, menghina, mengkeji para nabi yang menyampaikan kebenaran itu pada masa dahulu, bahkan sampai kepada ingin mencelakakan para nabi yang diutus, dan begitu juga berlaku pada masa sekarang. Maka tidaklah yang mereka tunggu kecuali kebinasaan. Nah, inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari. Berarti ayat ini adalah sepertinya penutup bagi surah Hud yang panjang ini. Surah Hud ini panjang sekali, 123 ayat. Nah, mulai dari ayat yang ke-100 ini sampai nanti ayat terakhir
itu adalah penutup dari surah yang mulia ini, yaitu kembali lagi ayat itu ditujukan kepada Rasulullah. Tadi ayat itu berkisah tentang Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, tapi sekarang kembali ayat itu ditujukan kepada Rasulullah. Untuk apa ditujukan kepada Rasulullah kisah-kisah tersebut? Tujuannya adalah untuk menenangkan Rasul. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada yang menentangmu karena kamu menyampaikan kebenaran, maka bukan kamu yang akan celaka, mereka yang akan celaka. Tenang saja kamu, jalani sajalah seperti para Rasul dahulu menjalani dakwah. Maka sampaikan seruan, kemudian apabila mendapat tantangan, halangan, jalani saja, mohon pertolongan kepada Allah, nanti Allah lah yang akan menyelesaikannya. Oh, kita pun juga pada hari ini, karena para ulama adalah pewaris para nabi, yaitu yang meneruskan perjuangan para nabi terdahulu, mungkin juga akan dihalang, akan dihadang, kemudian juga akan diserang, dan juga mungkin akan diancam bunuh, mungkin juga akan dipenjara, dibunuh. Tapi tak perlu takut. Apa sebab? Sebab Allah Subhanahu wa taala akan sebagaimana dahulu telah memberikan pertolongan kepada para nabi dan rasul, maka pada masa sekarang akan memberi pertolongan kepada orang-orang yang mengikuti jejak langkah para nabi dan rasul. Oh, ayat ini membuat kita menjadi tenang. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Oh, berarti ayat ini adalah ayat penutup dari kisah-kisah yang disebutkan di dalam surah Hud alaihi salam. Dzalika min amba'il qura. Dzalika, itulah. Itu kalau disebut kata itu berarti itu adalah kata penunjuk. Penunjuk dekat atau penunjuk jauh? Penunjuk jauh. Itu. Kalau penunjuk dekat, ini. Nah, penunjuk jauh. Penunjuk jauh yang ditunjuk apa? Nah, ulama tafsir menjelaskan yang ditunjuk itu adalah kisah. Itu kisah itu. Nah, kisah itu kisah yang mana? Kisah yang telah diceritakan sebelumnya. Itu jauh karena masanya jauh dari masa Rasulullah, yaitu Nabi Nuh, jauh sekali. Nabi Hud, Nabi Saleh, jauh sekali. Nah, kisah itu, tetapi meskipun jauh masanya ke masa dahulu, karena sudah diceritakan kembali kepada Rasulullah, maka terasa dekatnya. Karena orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang difirmankan Allah itu terasa hadir di hadapannya. Seakan-akan kisah itu ternampak, terbayang di hadapannya. Maka cepat ia meresap ke dalam hati. Karena tidak melihatnya sebagai cerita yang sudah lama kemudian yang terlupakan, tidak. Tapi dia cerita baru, seakan-akan yang baru saja terjadi. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kembali kisah yang lama terjadi, dibuat dalam bentuk dialog yang hidup, yaitu Nabi menyampaikan kebenaran, kemudian kaum Nabi tersebut menolak kebenaran, kemudian Nabi memberikan alasan, kemudian kaum itu mengolok dan mengejek Nabi. Nabi memperingatkan mereka, mereka tak mau diingatkan. Nabi menetapkan ancaman bahwasanya mereka akan dibinasakan oleh azab yang telah Allah tetapkan. Mereka dengan keangkuhan tak mempedulikan, kemudian berlaku siksaan. Kan ada dialog, itu ada percakapan antara Nabi dengan Rasul. Jadi sepertinya kisah itu hidup.
sedang berlaku, sedang terjadi ketika kisah itu diceritakan kembali. Maka dengan kita Al-Quran itu terbayang oleh kita apa yang berlaku pada masa dahulu meskipun sudah lama terjadi. Nah, ini hebatnya penyampaian Al-Quran yang berkaitan dengan kisah. Seakan-akan ia baru saja terjadi dan terlihat jelas di depan kita. Dzalika min amba'il qura. Dzalika min itu adalah dari. Dari berarti tidak semua kisah disebut dalam Al-Quran. Sebahagiannya saja. Min dari kisah-kisah yang banyak. Inilah kisah yang diceritakan kembali. Oh, berarti yang banyak telah berlaku pada masa dahulu dipilih-pilih untuk disampaikan kepada Rasulullah, bermakna kisah Al-Quran adalah pilihan. Oh, berarti mengapa dipilih? Oh, berarti di dalamnya ada pelajaran yang sangat berharga. Karena Allah Subhanahu wa taala memilih satu kisah untuk diceritakan kembali, berarti yang dipilih itu adalah cerita yang sangat penting, sangat berharga untuk diketahui oleh umat ini sampai akhir zaman. Karena perkataan amba, an-naba berita, amba berita, an-naba berita untuk menerangkan berita yang penting. Maka kalau berita biasa al-khabar, akhbar. Tapi kalau untuk berita yang penting maka akan digunakan perkataan an-naba. Amma yatasaalun anin naba. Nah, an-naba itu adalah berita yang penting, berita yang berharga. Jadi pemakaian dalam bahasa Arab, pemakaian kata itu juga menerangkan makna. Mungkin dalam terjemahan sama di dalam bahasa kita, al-khabar berita, an-naba berita, tapi dalam pemakaian bahasa Arab tidak. An-naba dipakaikan kepada berita-berita yang besar, berita yang penting, berita yang berharga. Berarti kisah-kisah Al-Quran itu adalah berita yang sangat berharga. Maka jangan sampai tidak tahu kisah-kisah Al-Quran. Ini dongeng-dongeng tahu, kisah Quran tak tahu. Dongeng tak tahu, entah iya entah tidak. Malin kundang, entah iya entah tidak, entah ada entah tidak. Cerita kancil dan buaya, entah iya entah tidak. Maka mengapa kita tidak cukupkan saja kisah-kisah Al-Quran itu kepada anak-anak kita, sehingga yang ada dalam ingatan anak kita itu adalah kisah benar, bukan kisah khayalan. Kisah khayalan tidak mendatangkan manfaat, apalagi yang dikhayalkan oleh manusia yang tidak sesuai dengan kenyataan hidup yang dijalani. Bermakna itu adalah penyimpangan terhadap akal yang semestinya dijaga, dipelihara. Karena akal ini akan kita gunakan untuk memahami yang benar-benar saja. Maka jangan akal itu nanti terpakai untuk memahami yang tidak benar, yaitu seperti dongeng-dongeng yang tak tahu kita datangnya dari negeri antah berantah, yaitu negeri yang tak ada wujudnya sama sekali dan tak terpakai kan di dalam hidup. Buat apa? Maka kisah-kisah Al-Quran tapi tak sesuai untuk anak. Sesuai kalau kita pandai menyajikannya. Maka kita carilah orang yang pandai menyajikannya. Kalau sekarang ini kita menyajikannya berdasarkan ayat Al-Quran, maka nanti disajikan pula dengan bahasa yang indah, umpamanya oleh seorang ibu ketika menuturkannya kembali kepada anak. Dzalika min amba'il qura.
Al-Qura, negeri-negeri. Al-Qura jamak dari Al-Qaryah. Qaryah kampung atau negeri. Al-Qura negeri-negeri. Berita negeri-negeri. Sebenarnya yang dimaksudkan adalah berita penduduk negeri. Karena yang penting itu bukan negerinya. Yang penting itu adalah penduduk negerinya. Karena penduduk negeri itu menentang para nabi, kemudian mereka dibinasakan. Jadi dibinasakan negeri itu bukan karena negeri itu, dibinasakan negeri itu karena penduduk negeri yang berada di negeri itu telah menolak kebenaran dengan keangkuhan. Nakussuhu, kami kisahkan. Nakussu, kami kisahkan. Nakussu, kisah. Kisah itu sudah bahasa kita, asalnya adalah dari bahasa Arab, kisah. Berkisah. Guru itu berkisah. Berkisah maknanya menceritakan kembali apa yang sudah terjadi. Itu maknanya kisah. Nah, kalau sesuatu itu tidak terjadi, tak ada kejadian pada masa dahulu, maka tidak boleh menggunakan kata kisah. Kata kisah itu boleh digunakan dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa kita dipakaikan juga kepada yang tak terjadi. Kononnya dahulu al-kisah. Al-kisah konon tak pasti. Pada masa dahulu di negeri antah berantah telah terjadi perkelahian antara, tak ada gunanya karena tak ada berlaku pada masa dahulu, maka ia adalah hanya hayalan saja. Tetapi di dalam bahasa Arab kata nakussu diambil dari kata qassa yaqussu al-athar, maknanya mengikuti jejak. Umpamanya kalau ada orang yang berjalan, ini biasanya di padang pasir jelas. Kalau ada orang yang berjalan di padang pasir, apa yang tinggal di belakang? Jejak. Orangnya masih ada di situ? Enggak, tak ada lagi orangnya. Kalau masih di situ jejaknya tanah di bawah kakinya. Jadi jejak adalah yang ditinggalkan. Orangnya di mana sekarang? Sudah jauh di depan sana. Untuk mendapatkan kembali orang tersebut, bagaimana caranya? Ikuti jejak. Nah, untuk mendapatkan kembali nilai yang pernah terjadi pada masa dahulu, ikuti jejak. Itu dapatkan kisah. Nah, itu makna kisah. Jadi kisah maknanya mengikuti yang tertinggal itu untuk mendapatkan yang meninggalkan jejak itu. Jadi ketika kita mendengarkan kembali kisah, maka kita akan mendapatkan kembali nilai yang pernah berlaku seperti yang dikisahkan itu. Umpamanya nilai apa yang berlaku pada masa Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Nabi Nuh diselamatkan, yang menentang Nabi Nuh dibinasakan. Oh, berarti sekarang dengan kisah tersebut kita dah dapat, yaitu dengan cerita-cerita itu kita dapat sekarang siapa yang mengikuti kebenaran diselamatkan, siapa yang menolak dan menentang kebenaran akan dibinasakan. Dalam rumah tangga, ini kalau dikecilkan lagi ini, suami istri ikuti kebenaran, mengikuti kebenaran, rumah tangga selamat. Tapi ketika suami tidak mengikuti kebenaran, berbohong, menipu, umpamanya mengingkari janji, apabila istri juga demikian, maka kesudahannya adalah kebinasaan, perceraian, rumah tangga hancur berantakan, karena sudah menjadi ketetapan, yaitu sunnatullah yang tak akan pernah berubah dan berganti. Siapa yang mengikuti kebenaran selamat, siapa yang mengikuti kesesatan celaka. Nah, ini namanya kisah. Naqussu alaika, kami kisahkan kepadamu. Kepadamu, kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Ayat ini kembali ditujukan kepada Nabi Muhammad setelah menerangkan kisah-kisah masa lalu. Tujuannya adalah
kisah disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad menenangkan jiwa hati baginda, karena baginda juga mengikuti jejak para nabi dan rasul dahulu, mengalami seperti apa yang dialami oleh para nabi dan rasul dahulu. Tetapi ayat ini bukan hanya untuk rasul, karena sifat rasul adalah tabligh. Tabligh maknanya menyampaikan kembali. Bermakna ayat ini juga pelajaran bagi kita, sehingga hati kita pun menjadi tenang. Andaikan kita menyampaikan kebenaran, kemudian ada orang yang menolak kebenaran yang kita sampaikan, kita sudah sampaikan dengan bijaksana, tapi ditolak juga. Bukan hanya kita ditolak, tapi kita dikeji, dihina, diolok-olok, diancam, bahkan mungkin juga dipenjara, disiksa, dibunuh sekalipun. Jangan gelisah, jangan berduka cita. Apa sebab? Sebab itulah dia sunnatullah. Karena al-kisah masa dahulu, nah al-kisah, gunakanlah kata kisah ini, yaitu telah terjadi pada masa dahulu seperti yang berlaku pada masa sekarang, dan pada masa dahulu yang menyampaikan kebenaran dalam pertolongan dan perlindungan Allah akan dijaga dan dipelihara. Maka yang sekarang pun juga demikian. Minha qaimu wa hasid. Dan di antara negeri-negeri itu, negeri-negeri yang kami binasakan itu, yang kami beritakan kembali kepadamu wahai Muhammad, ada negeri itu yang masih tersisa. Qaim. Qaim dari kata qiyam. Qiyam maknanya berdiri. Hasid yaitu hasid mahsud, yaitu yang sudah dituai, yang sudah dipanen. Coba bayangkan seperti padi. Tempat kita ini kan ada padi. Ada padi yang masih berdiri, maksudnya masih belum dipanen, maka batangnya masih ada, sampai ke dahan rantingnya itu ada, sampai ke padinya itu pun ada, masih ada berdiri, masih. Tapi yang satu lagi sudah dipotong, sudah dipanen, tak ada lagi. Maka yang tinggal hanya batang bahagian bawah saja. Maksudnya apa ini? Ini adalah perumpamaan. Ini adalah permisalan. Jadi ada negeri yang masih tersisa, yaitu kita jumpai ada istana di negeri itu. Tapi penduduk negeri itu sudah tak ada lagi. Jumpai ada tiang-tiang yang tegak berdiri, tapi atapnya sudah tak ada lagi, dindingnya sudah roboh. Ada tempat pemandian, tapi orang-orang yang dahulu mandi di situ sudah tak ada lagi. Nah, ini adalah yang masih tersisa dari negeri itu. Tapi ada negeri itu yang terkubur sama sekali, habis, tak ada bakinya, sisanya. Nah, kalau yang tersisa ini kita bisa mengunjunginya dan kita bisa mengambil pelajaran. Qul siru fil ard, berjalanlah kamu di muka bumi. Fanzuru, silahkan lihat peninggalan-peninggalan dari kaum terdahulu. Fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kejahatan pada masa dahulu. Tak ada sisanya. Mereka habis binasa, tetapi negeri mereka ada yang tersisa. Ini bisa diambil pelajaran. Bahkan ada juga bukan negeri saja yang tersisa, orangnya pun juga disisakan sampai hari ini, sampai hari kiamat. Yang dahulu kejam pada masa Nabi Musa, siapa? Yang dibenamkan ke dalam laut, tetapi Allah angkat jasadnya itu dari laut, kemudian diletakkan sekarang di museum, dimumikan dia, dibalsem tubuhnya, sehingga masih lagi tersisa. Jadi ada di antara yang dikisahkan itu sampai sekarang masih ada tersisa. Sebahagian ada yang tersisa dan sebahagian ada yang sudah binasa. Yang tersisa bisa diambil pelajaran. Yang sudah tak tersisa lagi, tinggal cerita. Tapi cerita pun kita percayai karena yang menceritakannya adalah Allah, meskipun sisanya tak ada sama sekali, tapi kita tetap percaya. Apa sebab? Sebab kita mempercayai kisah itu bukan hanya karena ada yang ditinggalkan saja, tapi kita juga percaya karena Allah telah menceritakannya. Penting.
Karena ada orang yang mau percaya kalau ada peninggalannya. Kalau tak ada peninggalannya, saya tak percaya. Entah ya, entah tidak pernah terjadi. Oh tidak, kita orang-orang beriman mempercayai semua kisah yang disebutkan dalam Al-Quran, baik itu ada peninggalannya sekarang ataupun tidak ada peninggalannya. Atau yang kedua, maknanya ada yang tersisa, ada yang tidak tersisa. Yang tersisa, oh berarti Allah tak binasakan saya habis-habisnya. Yang tidak tersisa berarti Allah binasakan saya habis-habisnya. Oh, berarti dahsyat betul siksaan Allah ke atas suatu negeri yang tak tersisa sama sekali. Bermakna apabila Allah berkehendak untuk membinasakan satu negeri, Allah mampu membinasakan negeri itu sampai tak tersisa sama sekali. Jadi ada dua bentuk dari negeri yang dikisahkan, yaitu ada negeri yang tersisa, ada negeri yang tidak tersisa. Jadi penyampaian seperti ini di ujung ayat tujuannya adalah untuk dijadikan pelajaran. Ini penekanan bahwasanya yang memberlakukan siksaan adalah Allah, dan Allah menghendaki yang satu ini disisakan dan yang satu lagi dihabisi sama sekali. Berarti kalau habis sama sekali, berarti sisaan itu bagaimana? Dahsyat. Nah, tak tersisa. Manusianya, manusianya memanglah tak ada lagi sama sekali. Kalau yang pada masa dahulu seperti kaum Nabi Nuh, tak ada lagi keturunan, habis. Yang tersisa yang selamat bersama dengan Nabi Nuh di dalam kapal. Yang tak bersama dengan Nabi Nuh, habis, binasa. Begitu juga kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud, habis, tak tersisa sama sekali. Kaum Nabi Lut juga tak tersisa sama sekali. Allah binasakan mereka. Nah, Allah binasakan mereka. Apabila Allah membinasakan mereka, apakah bermakna Allah telah menganiaya mereka? Ayat berikutnya menyambut apa yang sudah disebutkan sebelumnya, supaya tidak manusia itu memahami negatif terhadap apa yang berlaku. Dan wa ma zalamnahum, dan tidaklah kami menganiaya mereka, walakin zalamu anfusahum, akan tapi mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Zalim, apa makna zalim? Sederhana sekali, yaitu apabila seseorang mengambil hak orang lain, bermakna dia telah berlaku zalim ke atas orang tersebut. Apabila mengambil hak orang lain, dia zalim. Hak orang itu adalah untuk hidup tenang, untuk hidup aman, tapi dia ganggu orang itu, bermakna dia telah menzalimi orang itu. Umpamanya lagi, orang itu sudah bekerja dengannya, maka ia mesti diberi upah, tapi tidak diberikan upah kepada pekerja itu, padahal upah itu hak pekerja itu. Dia tahan atau dia tak berikan upah pekerja itu, maka dia telah menzalimi pekerja itu. Tidak memberikan hak kepada orang yang memiliki hak, atau menahan hak dari orang yang memiliki hak, itu adalah zalim. Nah, apakah Allah berlaku zalim? Tidak. Allah kan hak makhluk kepada makhluk Allah berikan. Akan tetapi mereka sendiri yang menganiaya diri mereka sendiri. Apa maknanya itu? Maknanya Allah tidak menzalimi mereka karena hak mereka Allah berikan, hak hidup Allah berikan, hak rezeki Allah berikan, hak pasangan Allah berikan, hak anak Allah berikan, hak ilmu Allah berikan, pengetahuan kepada mereka. Tetapi mereka tidak memberikan hak Allah kepada Allah. Apa hak Allah dari makhluk? Beribadah, itu adalah hak Allah. Diibadati Allah itu. Dalam bahasa kita yang disembah Allah itu adalah hak Allah untuk diibadati 5 kali sehari semalam. Salat. Itu adalah hak Allah, wajib hukumnya. Kalau tidak melakukannya,
berdosa. Itu adalah hak Allah diibadati. Tapi manusia itu tidak memberikan hak Allah kepada Allah. Berarti siapa yang zalim? Allah yang zalim atau manusia yang zalim? Manusia itu yang menzalimi diri mereka sendiri. Apa makna menzalimi diri mereka? Sebenarnya kan menzalimi Allah. Apa sebab? Ketika mereka tidak memberikan hak Allah kepada Allah, bermakna mereka telah melanggar. Mereka telah berdosa. Dan Allah telah menetapkan siapa yang berdosa akan disiksa. Maka Allah pun menegakkan keadilannya, yaitu menyiksa orang yang telah mengambil hak orang lain atau yang telah mengambil hak Allah Ta'ala. Jadi apabila Allah menyiksa disebabkan karena orang itu telah mengambil hak orang lain atau hak Allah, maka Allah menegakkan keadilan. Maka jangan disebut Allah menganiaya hambanya. Tidak. Allah menzalimi hambanya. Tidak. Akan tetapi hamba itu sendiri yang menganiaya diri mereka karena telah mengambil hak Allah atau mengambil hak orang lain. Pada masa Nabi Syuaib, kaum Nabi Syuaib mengambil hak orang lain, yaitu ketika berjual beli, karena mereka mengurangi timbangan. Nah, mereka telah menzalimi diri mereka sendiri, menganiaya, karena mereka mengambil hak orang lain. Sepertinya orang lain telah dizalimi. Ya, karena hak orang lain telah diambil. Tetapi dalam waktu yang sama, ini yang menjadi penekanan dalam ayat ini. Mereka menganiaya diri mereka sendiri karena ketika mereka mengambil hak orang lain atau mengambil hak Allah, mereka berdosa. Setiap yang berdosa akan disiksa. Siapa yang akan menanggung siksa itu? Diri sendiri. Maka berarti sama dengan menganiaya diri sendiri. Jadi ketika orang berdosa, siapa saja yang berdosa, mungkin suami dia berdosa, yaitu dia menipu istrinya. Sebenarnya dia bukan menganiaya istrinya, sebenarnya dia menganiaya diri sendirinya. Karena ketika dia menipu, dia berdosa. Maka apabila dia berdosa, dia yang akan menanggung siksanya. Maka dia sendiri yang akan menderita. Maka dia tidak menganiaya orang lain sebenarnya, dia menganiaya dirinya sendiri. Ini yang ditekankan di ayat ini. Maka ketika kita umpamanya mengejek orang lain menjadi susah hati karena ejekan kita. Sudah tidak tenang lagi hidupnya. Kita sudah ganggu haknya untuk hidup tenang. Maka jangan dikatakan bahwasanya kita telah menganiaya orang lain. Tidak, sebenarnya kita kalau dikaji-kaji lebih lanjut, maka sebenarnya kita menganiaya diri kita sendiri. Orang itu memang teraniaya lah pada zahirnya. Tapi ada orang yang merasa tak teraniaya. Kamu mengejek saya ya, oh berarti kamu transfer pahala kepada saya. Dia tak merasa lagi, merasa terbeban. Oh kesian kamu, karena nanti kamu sendiri yang akan menanggung akibatnya. Saya tak ada apa-apa. Nah, berarti orang yang zalim, yaitu orang yang mengambil hak orang lain atau mengambil hak Allah, sebenarnya dia menganiaya dirinya sendiri. Wa ma zalamnahum, dan tidaklah kami menzalimi mereka, walakin zalamu anfusahum, akan tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Negeri-negeri terdahulu yang didiami oleh kaum-kaum dibinasakan karena penduduk negeri tersebut, padahal negeri itu subur, makmur, sejahtera penduduk negeri itu ketika berada di negeri tersebut. Tapi mengapa dibinasakan oleh Allah? Karena penduduk negeri tersebut menyekutukan Allah. Itu kesalahan yang paling besar, yaitu perbuatan syirik. Maka disebutkan dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman, kata yang sama, yaitu mengambil hak
hak Allah diibadati, yaitu dengan ibadah tauhid, mentauhidkan, mengesakan Allah. Allah itu diesakan. Tetapi kaum-kaum negeri terdahulu, Allah itu disekutukan. Nah, maka mereka telah menzalimi Allah? Tidak. Mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka mereka dibinasakan. Allah membinasakan mereka? Allah menzalimi mereka? Tidak. Karena Allah memberikan hak mereka penuh pada mereka. Mereka yang tidak memberikan hak Allah kepada Allah, maka Allah pun menegakkan keadilan. Itu kata itu mesti muncul, kata keadilan. Karena kata itulah yang akan membuat kita menjadi faham bahwasanya Allah wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, tidaklah Allah menganiaya hamba-hambanya. Jadi itu mesti difahami baik-baik. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'. Oleh karena itu tidaklah mendatangkan manfaat kepada mereka Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah itu apa? Berhala, patung. Nah, patung-patung yang disembah itu ketika berlaku azab Allah, yaitu ada yang dibenamkan, ada yang ditenggelamkan, ada yang disambar halilintar, ada yang dihujani dengan hujan batu. Apakah berhala-berhala itu mampu menghalang siksaan Allah yang diberlakukan ke atas penduduk negeri-negeri itu? Nah, kalau berhala-berhala itu tak mampu menghalang azab Allah, mengapa disembah? Jadi kalau ada juga manusia yang menyembahnya, itu memang tak berakal, tidak menggunakan akal, karena berhala-berhala itu tidak mampu memberikan pertolongan, tidak mampu memberikan perlindungan. Maka manusia pada hari ini yang masih menyembah berhala, itu perlu diselamatkan. Mereka yang tidak menggunakan akal fikiran. Tapi kalau kita sampaikan langsung, tidak menggunakan akal, marah pula mereka ini. Maka pandai kita lah dalam berdakwah, karena apabila kita biarkan malangnya hidup mereka itu, karena mereka menyembah yang tidak mendatangkan manfaat. Nanti di hari akhirat, seperti yang kita sampaikan di awal surah Al-Baqarah, yaitu manusia yang menyembah berhala, dengan berhalanya itu nanti dimasukkan ke dalam api neraka dan menjadi bahan bakarnya. Waquduhan nas wal hijarah. Waquduha, bahan bakar api neraka itu, annas, manusia, wal hijarah, batu yang disembah oleh manusia. Dua-duanya jadi bahan bakar api neraka. Maka kita berdakwah menyelamatkan manusia supaya tak masuk neraka. Tapi mereka tak juga mau mendengar. Sudahlah. Tugas kita hanyalah menyampaikan. Maka alangkah mulianya tugas dakwah itu, karena tugas dakwah itu tugas menyelamatkan manusia dari api neraka. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah. Allati yad'una min dunillah, yang mereka seru selain dari Allah. Berhala-berhala itu adalah tuhan-tuhan selain Allah yang mereka seru. Siapa yang belajar bahasa Arab, coba perhatikan kata yad'una, mereka seru. Ini kisah kan kisah masa lalu. Kalau kisah masa lalu telah berlalu, mestinya bukan yad'una. Yad'una itu fi'il mudhari untuk masa sekarang. Untuk masa lalu maka mesti dengan bentuk lampau, fi'il madhi. Mengapa dalam ayat ini menggunakan fi'il mudhari? Maka penjelasannya adalah
fi'il mudhari itu menerangkan berterusan. Ya dulu ala istimrar, berterusan, menerangkan bahwasanya mereka penyembah berhala itu pada masa dahulu menyembah berhala secara berterusan. Bukan musiman mereka menyembah berhala, tiap hari mereka menyembah berhala. Sebelum pergi ke tempat mencari rezeki, ke kantor, umpamanya ke sawah, ke pabrik, menghadap berhala dulu, nanti disembah berhala. Pagi juga, petang juga, besok berikutnya lagi. Dah tua masih juga seperti itu. Berterusan menyembah berhala itu untuk menerangkan bahwasanya mereka itu berada di depan berhala itu setiap hari sampai mati, menerangkan bahwasanya mereka itu akifin, yaitu akifin i'tikaf. Mereka itu beriktikaf di depan berhala itu. Untuk menerangkan begitulah, kita tak guna kata istiqamah karena biasanya istiqamah ini kita guna untuk yang baik-baik. Begitulah mereka itu tetap di depan berhala, yaitu tetap dalam kepercayaan yang sesat itu. Nah, yang tetap dalam kepercayaan sesat itu kalau kita seru susah untuk dirubah. Karena memang sudah melihat yang sesat itu benar, dan dalam waktu yang sama melihat yang benar itu sesat. Berlakulah perselisihan. Kalau tidak pandai menjaga, maka bisa berlaku pertentangan, permusuhan, kemudian bisa berlaku peperangan. Ya. Maka bagaimana sikap kaum muslimin, orang-orang beriman, apabila ada manusia yang tetap juga memilih kesesatan, menyembah berhala? Kita tidak boleh memaksa mereka. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama. Kalau mereka tetap juga lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kami. Umat Islam dilarang untuk mencela sesembahan orang-orang kafir. Tapi umat Islam diseru untuk menyampaikan seruan kepada mereka supaya mereka mau menerima kebenaran. Mereka tak mau, itu urusan mereka. Memaksa? Tidak. Lalu sudah, jalan masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jelas sekali, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu pun juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Kalau begitu, kita masing-masing berjalan, nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'. Oleh karena itu, tidaklah Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah berupa berhala-berhala itu mendatangkan manfaat sedikit pun, yaitu Tuhan yang mereka seru selain Allah tidak mendatangkan manfaat sedikit pun. Ini untuk menjelaskan bahwasanya yang memberikan manfaat itu hanyalah Allah. Maka yang layak untuk disembah itu hanyalah Allah. Kalau meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. La ilaha illallah. Ini akidah, ini keyakinan. Kalau tidak di atas dasar ini, rugi. Wa ma zaduhum ghaira tatsbib. Dan kalau menyembah berhala juga, maka penyembahan terhadap berhala itu tidaklah menambah, melainkan kerugian, melainkan kecelakaan, melainkan kebinasaan. Alangkah sia-sianya penyembahan yang dilakukan kalau membawa kepada kerugian. Lamma jaa amru rabbik, ketika
siksa Tuhanmu telah datang, telah ditetapkan. Apabila Allah telah menetapkan siksaan, umpamanya pada masa dahulu banjir besar, itu siksaan dari Allah. Maka apabila banjir itu telah datang, mampukah berhala untuk menghalang banjir tersebut? Tidak. Apabila hujan batu sudah diturunkan, mampukah berhala yang disembah di tempat ibadat itu? Kadang-kadang berhala itu besar pula lagi. Berhala besar sekali. Ada berhala yang diukir di depan gua, di depan gunung, hampir menyamai gunung pula tingginya lagi. Besar sekali berhala. Apakah berhala yang besar itu mampu untuk menghalang hujan batu dari langit? Tidak. Mengapa disembah juga? Itu pertanyaan itu. Sebenarnya bukan untuk kita ini, karena kita ini tak ada nyembah berhala. Ini kita sampaikan kepada orang yang menyembah berhala. Maka apa kira-kira jawaban dari orang-orang yang menyembah berhala itu? Paling-paling mereka mengatakan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya tidaklah kami menyembah ini semua illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini hanyalah sebagai perantara bagi kami dalam beribadah kepada Allah. Itu biasanya alasan, ini perantara saja, bukan kami minta kepada berhala, ini perantara saja. Berhala ini perantara supaya Allah memberikan pertolongan. Tetapi Allah tidak menghendaki di dalam beribadah kepadanya ada perantara. Tak boleh meminta kepada Allah langsung tanpa perantara. Apabila dengan perantara, itu berarti menyekutukan Allah. Dalam beribadah tak boleh berantara, yaitu menyembah berhala, kemudian maksudnya adalah menyembah Allah Ta'ala. Tidak. Wa ma zaduhum ghaira tatbib, dan tidaklah berhala-berhala itu, yaitu kesesatan mereka menyembah berhala itu, melainkan hanyalah apa yang bertambah, yaitu kecelakaan. Semakin besar kesesatan yang dilakukan seseorang, semakin jauh tersesat dari jalan yang benar, maka semakin besar kecelakaan yang akan didapatkan, semakin besar siksa yang akan diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah pasti, karena Allah akan menegakkan keadilannya. Apabila manusia tidak mau mengikuti kebenaran, menolak kebenaran, bahkan menentang kebenaran, maka tidaklah yang mereka tunggu kecuali adalah kebinasaan. Maka yang menyembah berhala tidaklah yang mereka tunggu melainkan kebinasaan. Tatbib dari kata tabba. Tabba maknanya merugi atau binasa atau celaka. Ini juga disebutkan di dalam surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, celakalah, binasalah Abu Lahab itu. Karena pertamanya Abu Lahab yang mengatakan celaka kepada Nabi. Celaka kamu wahai Muhammad. Hanya untuk menyampaikan itu kamu kumpulkan kami di sini. Tabban laka ya Muhammad. Tabban, ini sama kata tatbib. Celaka kamu wahai Muhammad. Turun ayat Al-Quran. Tabbat yada abi lahab. Yang celaka bukan Nabi Muhammad. Yang celaka adalah Abu Lahab. Dua tangan Abu Lahab. Mengapa digunakan kata tangan? Menerangkan bahwasanya Abu Lahab ini angkuh sombong dengan kuasa yang ada padanya, maka ia mencela Nabi. Maka yang celaka bukan Nabi, yang celaka adalah Abu Lahab yang angkuh, yang sombong dengan kuasanya itu. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tidaklah menyembah berhala, yaitu adalah kemusyrikan, menambah seseorang, melainkan hanya kecelakaan saja. Maka supaya terselamat dari kecelakaan, maka tinggalkanlah penyembahan berhala itu. Ini pelajaran. Karena pada masa dahulu kisah-kisah para nabi dan rasul, yaitu kaum Nabi Nuh dibinasakan karena menyembah berhala. Kaum Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim,
Nabi Lut, Nabi Syuaib menyembah berhala, mereka dibinasakan. Maka jangan sampai pula pada hari ini itu berlaku lagi, karena akan membawa kepada kecelakaan dan kebinasaan, karena Allah yang Maha Adil pasti akan menegakkan keadilan, yaitu setiap yang melakukan kezaliman, sebesar apa kezaliman yang dilakukan, sebesar itu pula siksaan yang akan diterima. Mudah-mudahan dua ayat yang menjadi penutup bagi surah Hud ini, yang di dalamnya ada beberapa kisah dan masih ada lagi beberapa ayat yang berikutnya sebagai penutup, mudah-mudahan semakin mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah keimanan kita, semakin teguh keyakinan kita, karena kita mendapatkan pelajaran dari ayat-ayat yang merupakan petunjuk bagi kita, orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu, itu dia kitab suci, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.